Lubang Buaya, saksi bisu pembunuhan 7 jenderal saat gerakan 30 September 1965. Jakarta Timur menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Di lokasi itulah 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat dibunuh dan dibuang di sumur berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter. Mereka yang selanjutnya disebut pahlawan revolusi gugur akibat kekejaman gerakan 30 SPKI atau G30 SPKI. Gerakan itu merupakan peristiwa tragis dalam rentang waktu 30 September hingga 1 Oktober 1965. Sebelum peristiwa mengenaskan itu terjadi, Partai Komunis Indonesia atau PKI telah melakukan beberapa persiapan, mulai dari melatih pemuda rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani. Pemuda Rakyat merupakan organisasi sayap kanan dari PKI. Dikutip dari Victor M. Vick Kudeta 1 Oktober 1965, sebuah studi tentang konspirasi 2005, Ketua Komite Jakarta Raya PKI, Jono kala itu berencana mengerahkan kekuatan paramiliter cadangan yang terdiri dari 2.000 anggota pemuda rakyat untuk membantu menghabisi para jenderal. Sebanyak 2.000 anggota pemuda rakyat bahkan telah menjadi latihan militer oleh Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. John Rosa dalam bukunya yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal menyatakan bahwa Lubang Buaya dulunya merupakan kawasan kebun karet yang tak berpenghuni. John Rosa menuliskan, sejumlah pasukan berkumpul di Lubang Buaya pada 30 September malam. Mereka mendapat perintah untuk menculik 7 jenderal yang diduga anggota Dewan Jenderal. Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang ditunjukkan untuk menuduh beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari ABRI 5 Oktober 1965. Dimulainya peristiwa berdarah adalah Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau sekarang pasukan pengawal presiden, memimpin pasukan yang dianggap loyal kepada PKI. Sersan Mayor Bongkos, anggota Resimen Cakrabirawa yang menjadi salah satu pelaku penculikan 7 jenderal, mengungkapkan sebelum tragedi berdarah itu ada pengarahan di kawasan Halim Perdana Kusuma pada 30 September 1965 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bungkus mengatakan dia bersama para komandan pasukan kemudian dikumpulkan pada dini hari oleh Komandan Resimen Cakrabirawa, Letnan 1 Dul Arif. Pasukan lalu dibagi menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok diperintahkan untuk menangkap seorang jenderal dari rumahnya dan membawanya ke Lubang Buaya. Berbagai kelompok ini naik truk sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Barat. Pagi buta dan menderum menuju pusat kota yang berjarak sekitar 30 sampai 45 menit dari Lubang Buaya. Sebagian besar kelompok menuju daerah Menteng, tempat kediaman banyak pejabat tinggi pemerintah. Sebagian lagi
bergerak ke Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sasaran mereka ialah Menteri Pertahanan Jenderal A.H. Nasution, Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian 5 staf umum Angkatan Darat yakni Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal M.T. Harjono, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutojo Siswo Miharjo, dan Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Nasution yang merupakan target utama penculikan berhasil meloloskan diri. Sementara putrinya bernama Ade Ira Suryani Nasution meninggal dunia karena tertembak oleh pasukan Cakrabirawa. Selain Ade Irma, ajudannya Letu CZI Pierre Andreas Tendean yang dikira Nasution diculik dan dibawa ke lubang buaya. John Rosa mencatat hingga 5:30 pagi, pasukan G30 SPKI yang dipimpin Letkol Untung telah menahan 6 orang jenderal dan 1 orang letnan di suatu sudut terpencil dan kurang dikenal di kota Jakarta. Sementara itu, pimpinan G30 SPKI berkumpul di Pangkalan Auri di Halim, tepat di sebelah utara lubang buaya. Seorang kurir datang memberitahu mereka bahwa perwira-perwira yang diculik telah tiba. 3 jenderal yaitu S. Parman, Suprapto, dan Sutojo, serta letnan yang salah ambil dari rumah Nasution atau Pierre Tendean masih hidup ketika diculik. Namun, mereka dibunuh di lubang buaya. Dalam bukunya, John Rosa menyebutkan bahwa sekelompok pasukan G30 SPKI menembak masing-masing perwira berkali-kali. Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, disiksa sebelum dibunuh. Yutaryani, perwira Seksi Pembimbingan Informasi Monumen Pancasila dari TNI Angkatan Darat, mengisahkan bahwa 3 jenderal yang masih hidup, termasuk Pierre Andreas Tendean, dibawa ke rumah penyiksaan. Rumah penyiksaan yang dimaksud itu merupakan kediaman salah seorang warga desa Lubang Buaya. Sebelum dibunuh, mereka disuruh menandatangani yang namanya Dewan Jenderal, tipu muslihat PKI, bahwa Angkatan Darat akan melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah, ujar dia. Untuk menyembunyikan para korban dan menghilangkan jejak mereka, pasukan melemparkan ke-7 jenazah itu ke dalam sumur sedalam 36 kaki. Setelah tubuh mereka masuk semua, untuk meyakinkan mayat meninggal, 7 pahlawan revolusi itu langsung ditembak lagi. Kemudian para pasukan PKI menguruk sumur itu dengan bebatuan, tanah, dan dedaunan, seolah-olah tidak ada mayat di dalam sumur itu. Berdasarkan pemberitaan harian Kompas 6/10/1965, proses pengangkatan dimulai dari Minggu 3 Oktober 1965. Akan tetapi, karena kendala teknis
pengangkatan jenazah baru dapat dilakukan seluruhnya di hari Senin 4 Oktober 1965 setelah digunakan tabung zat asam oleh evakuator. Kemudian sekitar pukul 19, jenazah-jenazah tersebut ditempatkan di aula Departemen Angkatan Darat di Jalan Merdeka Utara. Ketujuh korban kemudian dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi. Bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada 5 Oktober 1965, ketujuh jenazah pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemberangkatan jenazah-jenazah tersebut didahului oleh kurang lebih 30 truk yang berisi satuan-satuan resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, kini bernama Kopassus. Lubang Buaya kini 55 tahun setelah pemberontakan PKI, kawasan Lubang Buaya kini dijadikan Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar pada pertengahan Agustus 1965 dan diresmikan pada 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto bertepatan dengan Hari Peringatan Kesaktian Pancasila. Bentuk monumen berupa 7 patung pahlawan revolusi dengan patung burung Garuda di belakangnya. Monumen dibangun atas usulan Soeharto dan dibuat oleh maestro seni Indonesia Edi Sunarso. Adapun Museum Lubang Buaya atau Museum Pengkhianatan PKI yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Di dalam museum ini terdapat beberapa koleksi foto dari peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1965. Proses pengangkatan jenazah ketujuh pahlawan revolusi serta beberapa diorama yang menceritakan mengenai pemberontakan PKI di berbagai daerah Indonesia. Sementara sumur yang menjadi tempat pembuangan jasad para jenderal menjadi situs inti di zona utama Kompleks Memorial Lubang Buaya. Situs itu memiliki luas 9 hektar. Lubang sumur berdampingan dengan 3 bangunan yang menjadi saksi bisu Gerakan 30 September 1965, yakni rumah penyiksaan, pos komando, dan dapur umum. Monumen Pancasila Sakti dan Museum Lubang Buaya kini menjadi area wisata. Banyak pengunjung dari berbagai daerah berdatangan untuk melihat tempat penyiksaan dan pembuangan 7 pahlawan revolusi. Terima kasih masih bersama Saka Nagari.